Perkenalkan, nama saya Sri Uina Bersembiring dari Pendidikan Fisika C 2020. NIM 4203 12 10 49. Mata kuliah Statistika Dasar. Dosen pengampu Budiman Nasution, SPD, MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi statistika dasar mengenai distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan varian sebagai pengganti frekuensi. Kunci aplikasi probabilitas dalam statistik adalah memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dihubungkan dengan peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas tentunya tidak bisa lepas dari variabel random. Variabel random merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang sampel omega yang merupakan himpunan sembarang ke ruang variabel random. Variabel random dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi peluang diskrit, hanya dapat bernilai tertentu. Ciri-ciri utamanya adalah jumlah total peluangnya sama dengan 1. Peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai dengan 1. Yang ketiga, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Yang kedua, distribusi peluang kontinu, dapat bernilai tak hingga dalam jangkauan yang spesifik. Rumus untuk mencari nilai rata-rata yaitu mu sama dengan n sigma I sama dengan 1 xi kali px. Sedangkan untuk mencari nilai variansinya yaitu menggunakan rumus tau kuadrat sama dengan n sigma I sama dengan 1 kali xi kurang tau kuadrat kali px. Pengertian distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah suatu tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu pengubah acak diskrit atau ruang contoh diskrit mengandung jumlah titik yang tak hingga dan juga peluangnya. Adapun macam-macam distribusi diskrit yaitu yang pertama, distribusi binomial. Ciri-cirinya yang pertama, setiap hasil diklasifikasikan ke dalam satu dari dua kategori yang tidak terikat satu sama lain. Yang kedua, distribusi ini dihasilkan dari perhitungan jumlah sukses dari sejumlah percobaan. Yang ketiga, peluang sebuah sukses tetap sama dengan satu dari percobaan ke percobaan lain. Yang keempat, setiap percobaannya saling bebas. Dan yang terakhir, peluang binomial dengan P sama dengan peluang sukses dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu Px sama dengan komplement Nx dikali P pangkat X dikali 1 kurang P pangkat N kurang X. Untuk mencari nilai rata-ratanya digunakan rumus mu sama dengan N kali P. Sedangkan untuk mencari nilai variannya menggunakan rumus tau kuadrat sama dengan N kali P kali 1 kurang P. Yang kedua, distribusi hipergeometris. Memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, distribusi ini hanya memiliki dua hasil yang mungkin muncul.
Yang kedua, peluang sebuah sukses tidak sama untuk setiap percobaan. Yang ketiga, distribusi ini dihasilkan dari perhitungan jumlah sukses dari sejumlah percobaan. Yang keempat, distribusi ini digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Dan yang kelima, sebuah peluang hipergeometris dihitung dengan menggunakan rumus P X besar sama dengan X kecil sama dengan komplement NX kali komplement N besar kurang N kecil per komplement N dikurang X per C komplement N besar N kecil. 3. Distribusi Poisson. Distribusi ini memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, distribusi ini menjelaskan jumlah kejadian dari satu peristiwa selama interval tertentu. Yang kedua, peluang sebuah sukses terjadi secara proporsional dengan panjang interval. Yang ketiga, interval yang tidak saling tumpang tindih bersifat saling bebas. Yang keempat, distribusi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus P X besar sama dengan X kecil sama dengan mu pangkat X kali E pangkat min mu per X faktor. 4. Distribusi hipergeometri. Distribusi ini mempunyai sifat yaitu yang pertama, cara acak diambil sebanyak N tanpa dikembalikan dari N besar benda. Yang kedua, K dari N besar benda diklasifikasikan sukses dan N kurang K diklasifikasikan gagal. Jumlah sukses X dari eksperimen hipergeometri disebut pengubah acak hipergeometri. Distribusi peluang dari pengubah acak hipergeometri disebut dengan distribusi hipergeometri dan nilainya dinotasikan dengan rumus H buka kurung X N besar N kecil dan K. Yang kelima, distribusi Poisson. Eksperimen Poisson adalah eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari pengubah acak X pada selang waktu yang tertentu atau daerah tertentu. Contohnya yang pertama itu jumlah panggilan telepon dalam waktu 1 jam yang diterima oleh resepsionis. Yang kedua, banyaknya pertandingan tenis yang terpaksa diundurkan karena terjadinya hujan selama musim hujan. Yang ketiga, banyaknya tikus dalam 1 hektar sawah. Yang keempat, banyaknya salah ketik dalam 1 halaman. Sifat-sifat proses Poisson yang pertama, jumlah hasil yang terjadi dalam satu selang waktu atau daerah tertentu adalah independen terhadap hasil yang terjadi pada selang atau daerah lain. Proses Poisson dikatakan tidak mempunyai ingatan. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil tunggal dalam selang waktu yang sangat pendek atau daerah yang waktunya sangat pendek atau daerah yang sangat kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya daerah dan tidak bergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang waktu daerah tersebut. Yang ketiga, peluang terjadinya lebih dari satu hasil yang terjadi dalam selang waktu yang pendek dapat diabaikan. Distribusi peluang di pengubah acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu dinotasikan
dengan T min adalah di mana lambat T adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi persatuan waktu atau daerah. Distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah pengubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi f(x) adalah fungsi padat peluang pengubah acak kontinu x yang didefinisikan atas himpunan semua bilangan real R bila f(x) lebih besar sama dengan 0 untuk semua x elemen R. Yang kedua, S tak hingga fx dx sama dengan 1. 3. P A lebih kecil X lebih kecil B sama dengan S tak hingga fx dx. Distribusi peluang kontinu dibagi menjadi 4, yaitu distribusi normal. Distribusi normal mungkin merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Distribusi ini paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang yang meliputi antara lain karakteristik fisik makhluk hidup, berat, tinggi badan manusia, hewan, dan lain-lain. Terdapat 4 alasan mengapa distribusi normal menjadi distribusi paling penting. Pertama, distribusi normal terjadi secara alamiah. 2. Berbeda variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah ditransformasi menjadi suatu distribusi variabel yang acak normal. Banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya merupakan distribusi normal. Yang keempat, ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya. Namun, distribusi dari rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal. Distribusi normal disebut juga Gaussian distribution. Adalah salah satu fungsi distribusi peluang berbentuk lonceng seperti lembah, seperti gambar ini. Berdasarkan dari gambar, distribusi normal akan memiliki beberapa ciri. Di antaranya, kurvanya berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta.